Ada foto yang tadi terlihat bersama dengan mantan Presiden Soeharto, dengan Pak Harto, Ya. dan dengan Pak SBY, Ya. semuanya bercelana pendek. Iya. Nah ini dia fotonya. Ini kalau melihat Pak Bob lagi berapi-api menjelaskan, Pak Hartonya sedang ngomong apa nih orangnya celana pendek ini nggak jelas nih. Bukan gitu, ini dia terkagum-kagum. Dia terkagum-kagum. Sekali lagi adik-adik, saya mau ingin terangkan pada Anda, kenapa? Sebab dia datang ke saya bukan ke dia. Ada satu gubernur nakal ya, namanya Cokro Pranowo. Gubernur DKI. Ya, dia lapor sama Pak Harto, ini ada petani yang hebat ya. Petani hebat yang semua apa yang ditanam belum pernah ditanam oleh petani Indonesia. Ada jagung manis, ada brokoli, ada melon, ya, ada macam-macam jenis-jenis sayuran jenis Eropa dan jenis Jepang. Sebelumnya tidak pernah ada orang menanam itu di Jakarta. Jadi Pak Cokro ini bilang, Pak Harto bilang, saya mau lihat. Nah, begitu Pak Harto bilang saya mau lihat, Pak Cokro pusing. Gimana caranya bilangin Bob Sadino supaya pakai celana panjang kan? Nggak ada satupun yang berani. Maka saya bilang kan, Pak Cokro tuh nakal. Hampir seumur dengan saya, nakalnya bukan main. Nggak apa-apa, dia lapor lagi, Pak. Jadi besok Pak, jadi begini Pak, petani itu petani sangat sederhana sekali, pakaiannya juga sederhana sekali Pak. Jadi dia defense dulu. Tuh, lihat serius banget Pak Harto, cuek aja kayaknya. Bukan cuek, dia serius banget dengerin saya. Ya, belum pernah dia dapat guru besar seperti Bob Sadino begini. Pendidikan cuma SMA. Fakultas hukum nggak lulus? Nggak, atau cuma 3 bulan main mana? 3 bulan namanya. Apa artinya 3 bulan lah ya? Ini ngomongin apa aja? Semua tentang sayur mayur itu. Kenapa kok sampai baru sekarang gitu bisa gitu loh? Lagi-lagi yang pertama kan? Cie. Tadi telur pertama, ini pertama lagi. Nanti ada lagi. Dengan Pak SBY yang diomongin juga apa? Ini dengan Ibu Mega. Ini juga ke tempatnya Pak Bob. Iya, ke tempat saya. Juga ngomongin soal Enggak, brokoli. Saya lagi bikin rumah di Sentul. Rupanya dia tertarik, dia datang tidak 1 kali, 4-5 kali dia datang. Dengan Bu Mega, dengan Pak SBY, apa kata Pak SBY dia datang ke pabrik saya. Karena saya orang pertama yang banyak yang pertama ini, orang pertama yang memperkenalkan sosis dan daging olah di Indonesia. Ini ngomongin apa? Dia juga terkagum-kagum gitu loh. Nah, kalau ini saya sedang menerangkan dia dan stafnya satu bus isinya jenderal semua, nanti ada fotonya mungkin. Ada fotonya. Coba tuh. Ini kelihatan siapa yang percaya diri ya. Yang jenderal yang mana sih? Sebes ini jenderal semua, ke kiri ke kanan jenderal. Ini nggak ngomongin siapa tahu tertarik untuk masuk partai tertentu begitu ya? Aduh, saya nggak ngerti partai ini. Partai saya nggak ngerti. Baik, sekarang kembali kepada prinsip hidup, Pak Bob. Sekali lagi ketika seseorang, mungkin anak-anak remaja sekarang belajar untuk meraih sarjana, artinya mereka berusaha untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau menurut buku yang saya baca, Anda tidak setuju dengan sistem pendidikan seperti itu. Yang harus duduk di sekolah, belajar ilmu pengetahuan, dan menggunakan kesarjanaannya. Saya tidak mengatakan tidak setuju pada sistem, tapi itu sebuah pilihan yang baku bahwa mereka ketika sekolah ya itulah sekolah gitu, itulah kampus ya. Mereka tuh disuruh belajar di kampus, belajar teori ya, untuk belajar tahu ya kan. Mereka berkomunikasi sesama mereka, paling sama dosen atau dekan atau rektornya juga, tapi di sekitar itu aja lah ya kan. Nah, ini tidak pernah mereka diajarkan bermasyarakat tuh bagaimana sih. Jadi kalau kita gambarkan sebuah kuadran, kita bagi 4 begini, sebelah kiri itu Anda belajar di kampus, Anda belajar teori, artinya Anda belajar tahu ya. Kalau bahasa psikologinya, ada psikologi ya, itu ini Anda sedang belajar kognitif namanya, tahu saja ya. Jadi umpamanya Anda tahu orang nyangkul itu bagaimana, teorinya bagaimana, tapi dia nggak pernah nyangkul. Baik, sebentar, kita ambilkan, jadi biar dapat gambaran lebih jelas. Nah, ini dia. Seperti apa kuadran itu, Pak Bob, kuliah sedikit lah.
Nah ini, Pak Bob silakan digambarkan atau saya bantu gambarkan. Ya ini coba gambarkan sebuah kuadran saja dulu. Nah, Di mana sebelah kiri kuadran itu Anda tulis kampus. ini kampus ya? Ya, Kampus. kampus. Di kampus itu Anda tulis lagi kata tahu. Tahu. Nah, di situ belajar tahu saja gitu Tahu loh ya? ini ya, belajar tahu saja. Nah, kalau umur mereka rata-rata 21, 23 ya. Itu kalau memang yang nggak mau nguprek itu dia akan nyebrang ke sana ya. Nyebrang ke sebelah kanan. Ke belah. Bergerak Itu ke sini. adalah kuadran masyarakat. Ke sini. Atau saya istilahnya kuadran jalanan. Dan Jalan. saya belajar di jalanan gitu ya. Sorry, saya belajar di jalanan. Nah, Jalanan. disitulah orang mulai dari tadinya belajar tahu, dia lalu belajar bisa bersama-sama dengan masyarakat. Jadi di sana itu you are learning to do and to be together. Kalau di sini learning to know ya, Di sini tambahin learning dong, to learning to know ya gitu. Ini learning to know. Ya, learning to Tulisannya know, gimana know ya? aja, know aja. To know. Know aja di sana do and be together. Do and together gitu. Do and together. Nah, di sana Anda bermasyarakat. Jadi kalau saja ya bayangan saya yang nggak sekolah ini ya, bagaimana saya Yang cuma sampai 3 bulan aja. ya yang saya mencita-citakan bagi adik-adik dari UI, dari IPB dan lain-lainnya ya, itu saya bagi dua itu yang namanya belajar tuh. Kita belajar teori ya, katakanlah setahun belajar praktek setahun, atau bagi-bagi kita pagi-pagi datang kuliah itu kita langsung masuk loker, ganti boots dan sebagainya, kita ke lapangan, nanti siang makan pulang baru belajar. Jadi setelah mereka jadi sarjana pertanian, mereka bisa bertani, mudah-mudahan mereka akan jadi petani. Sekarang kan sarjana pertanian nggak ada yang mau jadi petani, dia kerja di bank, Kerja di bank. di taxi one. Ya bagi saya itu saya kira Anda hanya Tapi kan nggak membuang-buang. salah pilihan seperti itu. Salah. Salah menurut Anda. Salahnya kenapa? Saat lagi di 1 jam lebih dekat.